Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Jemaah salat subuh ini muliakan Allah, kita lanjutkan mudzakarah fikih kita. Sebelumnya kita mau buka dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa anbiya'ihi wal mursalin. Syekhna sallallahu alaihi wa sallam ya Syekh Abdul Rahim bin Mu'min ila Syekh Zainuddin Al-Malibari. Allahumma fa'alna bi ulumi fi dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kemarin kita membahas tentang sholatnya musafir. Jadi musafir itu diberikan oleh Allah beberapa keringanan. Di antaranya boleh mengqashar sholat atau meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian yang kedua, boleh juga menjamak, yaitu mengumpulkan 2 waktu sholat jadi 1, dan lain-lain terkait dengan membatalkan puasa, kemudian mengusap khuf. Tapi sekarang kita membahas fokus tentang sholatnya musafir. Kemarin sudah membahas tentang qashar, yaitu meringkas sholat. Syarat-syaratnya diantaranya, yang pertama, sholat yang diringkas itu adalah sholat maktubah, sholat-sholat yang 5 waktu, tidak boleh sholat-sholat yang lain, tidak boleh. Kemudian yang kedua, sholatnya jumlahnya 4 rakaat. 4 rakaat, yaitu berarti duhur, asar dengan isya saja. Nah, kemudian safarnya, masafatul safar, jarak safarnya juga sudah melebihi 82, 86, 89. Ya kita bulatkan 90 kilometer. Itu perbedaan pendapat tentang ukurannya. Karena dulu ulama-ulama dulu memang betul-betul mereka untuk menguji. Jadi marhalah. Jadi jaraknya itu 2 marhalah. Maksudnya 2 marhalah itu gimana? 1 marhalah itu satu hari perjalanan. 1 hari perjalanan. Dan biasanya dulu orang perjalanan itu malam berjalan karena siang panas. Nah, maka mereka itu mencoba gitu. Perjalanan 1 marhalah itu adalah 1 perjalanan berjalan kaki atau naik unta, dan untanya dikasih beban, kasih barang-barang bawaan. Nah, maka kemudian dihitung selama 12 jam 1 hari. Maka di jalan 12 jam sudah dihitung sekaligus istirahatnya, berhentinya, makan, minum, dan seterusnya. Jadi berapa jarak yang didapat di dalam 12 jam itu? Itu satu marhalah. Nah, sedangkan yang diperbolehkan qashar itu 2 marhalah. Berarti 12 jam dikali 2. Gitu. Nah, itu mereka memang betul-betul berjalan, coba demi untuk menentukan jarak diperbolehkannya qashar itu. Maka mereka ngetes, berapa kilometer sih kira-kira. Maka ya kekuatan manusia juga berbeda-beda. Nah, maka akhirnya kesimpulannya pun berbeda-beda. Mengatakan 80, 82, 86, 89, dan seterusnya. Allahu Akbar. Nah, kemudian safarnya juga bukan safar maksiat. Setelah itu disyaratkan juga untuk diperbolehkannya mengerjakan rukhsah qashar ini adalah harus setelah melewati batas kampung, atau kalau di kita ini kecamatan lah. Nah, setelah melewati kecamatan baru sudah dikatakan berstatus safar atau musafir. Baru boleh mengerjakan rukhsah safar, yaitu terkait dengan mengqashar sholat atau menjamak juga demikian. Kemudian kemarin sudah selesai. Kemudian di antara syarat yang mengqashar adalah kita juga tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Walaupun sama-sama safar, tapi saya mau sholatnya sempurna, kita nggak boleh bermakmum dengan dia. Nah, kita harus sendiri.
Kalau qasar saja, hanya meringkas sholat saja, tetap dikerjakan pada waktunya, tidak menjamak. Sekarang kita bahas, kemarin sudah sedikit membahas tentang jamak. Sholat jamak ada dua macam, yaitu jamak takdim dengan jamak takhir. Secara ringkas, jamak takdim artinya berarti menjamak di waktu yang pertama. Kalau zuhur dengan asar berarti di waktu zuhur, maghrib dengan isya berarti di waktu maghrib. Nah, kemudian beberapa persyaratannya, yaitu yang pertama harus tartib zuhur dulu baru kemudian asar, maghrib dulu baru kemudian isya. Kemudian niat jamaknya adalah di takbir atau di sholat yang pertama. Selama sholat pertama, bukan harus ditakbir. Tidak seperti niat sholat pada waktunya, pada lainnya, yaitu dia walaupun di tengah-tengah sholat, waktu tengah-tengah sujud ataupun tengah-tengah duduk, tiba-tiba ada niat, saya mau jamak lah, nah, itu tidak apa-apa. Selama belum salam. Kemudian setelah itu mualah itu langsung. Begitu salam yang pertama, segera berdiri, lanjutkan salam yang kedua. Tidak boleh ada pemisah yang lama antara jarak sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Itu kalau jamak takdim. Kemudian dawa musafarihi, terus safar sampai selesai di sholat yang kedua, sampai sholat selesai yang kedua. Itu jamak takdim. Adapun kalau jamak takhir, maka ada sedikit perbedaan. Niatnya kalau jamak takhir, niatnya di waktu sholat yang pertama. Begitu masuk sholat zuhur, maka langsung niat. Kalau pengen niat jamak takhir, saya nanti niat menjamak atau mengerjakan sholat zuhur diakhirkan di waktu asar. Atau masuk waktu maghrib, nah, kita nggak sholat, saya nanti sholat maghrib, saya akhirkan di waktu isya. Itu niatnya di waktu sholatnya. Kemudian tidak disyaratkan tertib, sunnah tertib. Waktu isya, mana dulu yang sholat nih? Isya dulu apa maghrib dulu? Nah, boleh, mana-mana aja boleh. Tetapi sunnah tertib. Bagaimana tertib? Maghrib dulu baru kemudian isya. Itu sunnah. Kemudian selepas itu saja niat dan terus berada dalam keadaan safar sampai selesai sholat. Itu terkait ringkasan dengan jamak. Sekarang kita baca ibarahnya. Faslun fil jam'i bainas shalatain. Fasal menerangkan dan mengumpulkan antara dua sholat. Ya juzu boleh fi safaril ladzi qusrat fihi shalah. Di dalam safar yang memperbolehkan qasar sholat. Berarti jaraknya sudah 80 lebih. Apa yang boleh? Al-jam'u mengumpulkan bainadz zuhri wal asri, antara salat zuhur dan asar. Wa bainal maghribi wal isya, dan di antara maghrib dan isya. Wa huwa menjamak itu maksudnya ayyadumma ihdahuma lil ukhra, mengumpulkan salah satu salat kepada salat yang berikutnya. Fi waqtin wahidatin minhuma, di waktu yang satu di antara kedua salat itu. Sawa'un kanata tamataini, baik mengerjakan salatnya itu sempurna, tadi qasar, au maksurataini ataupun di qasar. Au ihdahuma tamatan, atau salah satu salatnya sempurna, wal ukhra maksuratan, dan salat yang satu lagi di qasar. Boleh, bebas. Contohnya misalkan kayak kita datang di masjid, ternyata pas sedang salat duhur misalkan gitu. Kita mau jamaah takdim. Pas salat duhurnya ikut dengan jamaah sempurna. Nah, karena kita nggak boleh qasar kalau bermakmum dengan orang yang salatnya sempurna. Kemudian selepas salam langsung bangkit ke belakang, salat asar di qasar. Ada masalah. Jadi tidak harus, kalau qasar satu ya harus qasar yang lain, tidak harus begitu. Fala yajuzu, maka tidak boleh jam'u subhi ila ghairiha, mengumpulkan salat subuh kepada salat yang lainnya. Wala jam'ul maghribi ila al-asri, dan juga enggak boleh mengumpulkan salat maghrib dengan salat asar. Walal jam'u fi safari maksiatin, dan enggak boleh jamak juga kalau safarnya safar maksiat. Wa fi safaril qasir, kemudian dalam safar yang pendek, safar yang tidak sampai 80 km, qaulani masyhurani, ada dua qaul yang masyhur, ada dua pendapat. Li Syafi'i, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al asahhu, yang lebih sahih, yang lebih kuat, annahu, sungguhnya,
la yajuzu tidak boleh menjamak. Kalau safarnya pendek, dalam arti pendek ini berarti nggak boleh sampai 80 sekian kilometer, maka ada dua pendapat. Satu mengatakan boleh jamak, satu lagi mengatakan tidak boleh. Dan yang lebih kuat adalah tidak boleh. Mau ke Medewi misalkan, nggak sampai panjang, mau terus dijamak. Nah, itu ada dua kaul. Satu kaul mengatakan boleh, satu kaul mengatakan tidak boleh. Yang lebih kuat adalah tidak boleh. Wa yajuzul jam'u bainahuma fi waqtil ula. Boleh menjamak di antara dua salat itu di waktu yang pertama. Wa fi waqti tsaniyah, dan juga boleh di waktu yang kedua. Wa yusammal awal. Yang awal menjamak di waktu yang pertama jam'at takdim, namanya jamak takdim. Wa tsani, kemudian di waktu yang kedua jam'at takhir adalah namanya jamak takhir. Ghaira annahu in kana nazilan fil waqtil ula. Kalau memang dia mampir di waktu salat yang pertama, fal afdalu lahu ay yuqaddima tsaniyah, maka yang lebih afdal untuk dia adalah mendahulukan salat yang kedua. Berarti jamak takdim karena dia mampirnya di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Wa in kana sa'iran fihi, tapi kalau di waktu yang pertama masih sedang berjalan, masih sedang tengah-tengah perjalanan belum mampir, fal afdalu ay yu'akhiral ula, maka yang afdal adalah mengakhirkan salat yang pertama ila waqti tsaniyah kepada salat yang kedua, yaitu jamak takhir. Wa mithlu zuhri, termasuk sama dengan zuhur, fi jawazi jam'i takdim, dalam hal sama boleh di jamak takdim, al jum'atu, salat Jumat. Boleh nggak salat Jumat di jamak dengan asar? Boleh, sama dengan zuhur. Habis salat Jumat, nah kemudian jamak dengan salat asar. Boleh. Kama naqalahu Zarkashi wa i'tamadah. Wa yamtani'u, dan tapi nggak boleh jam'uha menjamak Jumatan takhiran dengan jamak takhir. Salat Jumatnya jamak takhir. Li'annal Jum'ata, karena salat Jumat la yata'atta, tidak bisa dikerjakan, tidak memungkinkan takhiruha, mengakhirkan Jumat itu an waktiha, dari waktunya. Salat Jumat harus di waktu salat zuhur, tidak boleh di waktu salat asar. Wa dzalika li hadithi Anas radhiyallahu anhu, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yajma'u, mengumpulkan bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Idza jadda bihi sayru, kalau perjalanannya itu berat. Wa anhu aidan, dari Sayyidina Anas juga meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala, kalau beliau berangkat bersafar, qabla an tazigha syamsu, sebelum tergelincirnya matahari, akhara dhuhra ila asri, maka beliau mengakhirkan zuhur sampai ke waktu asar. Tsumma nazala, kemudian beliau mampir, fajama'a bainahuma, kemudian mengumpulkan antara zuhur dan asar. Berangkat sudah menjelang zuhur, maka nanti biasanya beliau mengakhirkan salat zuhur itu sampai waktu asar. Fa idza zaghat, kemudian adapun kalau misalkan matahari sudah tergelincir, berarti sudah masuk waktu zuhur, qabla ayyar tahila, sebelum beliau berangkat safar, salat zuhra, maka beliau salat zuhur dulu, tsumma raqiba, kemudian beliau naik kendaraannya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Demikian beberapa dalil diperbolehkannya jamak. Wa idza arada al-musafir, kalau seorang musafir menghendaki al-jam'a, mengumpulkan fi waqtil ula, di waktu yang pertama, berarti jamak takdim. Usturito, maka disyaratkan li sihhatihi, untuk sahnya jamak takdim, arba'atu umur, ada 4 syarat. Yang pertama at-tartibu, tertib, berarti berurutan. Fa yajibu, maka wajib takdimul ula, mendahulukan salat yang pertama, ala tsaniyati, di atas salat yang kedua, lil ittiba, karena mengikuti contoh. Falau bada'a bitsaniyah, seandainya orang mendahulukan yang kedua, salat asar dulu, lam yasihhal jam'u, maka jamaknya enggak sah. Jamaknya tidak sah. Fatajibu, maka wajib i'adatuha, mengulang salat yang kedua. Dalam misalkan zuhur asar, wajib mengulangi salat asar tadi ba'dal ula, selepas salat yang pertama, majmu'atan,
dengan dijamak in aradal jam'a kalau tetap menghendaki jamak. Misalkan ada orang mampir mau jamak takdim, tapi kemudian dia mendahulukan sholat asar dulu, maka tidak sah, tidak sah. Kemudian dia asar, habis itu sholat duhur, maka dia wajib mengulangi sholat asarnya habis sholat duhur tadi. Kalau masih menghendaki sholat jamak. Kalau enggak, ya berarti nanti dia ngerjakan di waktu asar sendiri. Wa illa kalau memang dia enggak menghendaki jamak, akhroha dia mengakhirkan sholat yang kedua ila waktiha kepada waktunya sendiri. Syarat yang kedua niyatul jam'i, niat jamak alal madhabi menurut pendapat yang dikukuhkan oleh madhab. La tushtaratu tidak disyaratkan niat itu. Imam Muzani mengatakan wa ba'dul ashab dan sebagian ashabus Syafi'iyah la tushtaratu tidak disyaratkan niat jamak. Sebagian ulama mengatakan pendapat bahwa tidak disyaratkan niat jamak. Pokoknya asal sholat langsung diakhirkan gitu aja, itu sudah, tidak harus sholli dhuhri jam'at takdimin ma'al asri. Nah, tidak harus seperti itu. Langsung pokoknya kerjakan setelah asar tarik ke zuhur atau zuhur diakhirkan ke asar. Itu tidak masalah tanpa niat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari mana pendapat itu muncul? Karena mereka meneliti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak, beliau menjamak salat, walam yunqal annahu nawal jam'ah, dan tidak ada pernah riwayat ada beliau niat jamak. Wala amara biniyati, dan juga beliau tidak ada perintah kamu niat jamak ya. Kita biasanya kan gitu. Sama rombongan safar, niat jamak ya. Biasanya begitu. Tapi padahal tidak ada riwayat begitu. Tidak ada riwayat Nabi, ayo semua salat jamak atau niat jamak. Tidak juga. Wa kana, dan telah ada ya jama'u ma'hu, salat jamak bersama Nabi, man takhfa 'alaiha dinniyah, dan ada pernah sholat bersama Nabi, sholat jamak juga orang-orang yang tidak begitu tahu tentang niat. Mungkin Nabi misalnya sholat jamak, perasaannya ya sahabat-sahabat udah sama-sama tahu, padahal enggak juga. Ada sahabat-sahabat yang enggak begitu tahu tentang sholat jamak atau niat jamak ini, tapi beliau juga tidak memerintahkan jangan lupa niat lo ya. Nah, enggak juga. Maka sebagian ulama berpendapat tidak wajib niat, tetapi tetap yang pendapat yang kukuh adalah diwajibkan, disyaratkan niat. Allahu akbar. Fa mahallu hadhihi niyyah, tempatnya niat ini adalah niat jamak fi sholatil ula, adalah di salat yang pertama. Sawaun kanat ma'al ihram, baik niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram, au fi atsna'iha, atau di tengah-tengah salat. Tengah-tengah salat ya, sedang ruku atau sedang duduk, sedang sujud. Tidak masalah, boleh, asalkan di situ langsung ada kerentek, ada niat untuk mau menjamak takdim, maka boleh. Au ma'at tahallul, atau selepas bersamaan dengan tahallul. Tahallulnya salat apa? Salam. Waktu salam, assalamualaikum warahmatullah, niat jamak. Nah, berbarengan dengan itu. Allahu akbar. Maka boleh saja. Kemudian yang ketiga syaratnya al-muwalatu adalah muwalah. Muwalah langsung. Ya alla yatula bainahuma faslun, yaitu ukurannya muwalah adalah tidak panjang pemisah antara kedua surat itu. Wa alal madhab, menurut pendapat yang dikukuhkan madhab, fama tatolal faslu, kalau jaraknya terlalu panjang, bainahuma antara dua surat itu, wajib ta'khirut tsaniyah, maka wajib mengakhirkan surat yang kedua ila waktiha, kepada waktunya sendiri. Sawaun atal faslu bi'udhrin, baik panjangnya fasal itu dengan uzur, waduh pengen ke belakang misalkan, habis salat salam, aduh pengen buang air besar, akhirnya panjang waktu pemisahnya, maka ya tetap gugur jamaknya. Nanti berarti mengerjakan salat yang kedua di waktu waktunya sendiri. Allahu akbar. Wa ya'rafu tulul fasli wa qasiruhu bil urfi,
Bagaimana diketahui panjang pendeknya tuh ukurannya berapa menit? Ya secara uruf lah, secara uruf tuh secara umum. Kalau umumnya orang mengatakan ini panjang ya panjang, kalau mengatakan ini pendek ya pendek. Li'annahu lam yarid lahu dhabitun, karena memang tidak ada riwayat, maksudnya tidak ada riwayat sekian apa namanya batasnya sekian menit, tidak ada juga. Wa minat tawil, termasuk ukurannya pemisahnya itu panjang, jedanya panjang, qadru sholatin raka'ataini, seukuran orang salat 2 rakaat. Kira-kira orang salat 2 rakaat itu berapa menit? 3 menit. Nah, 3 menit, maka 3 menit itu sudah dihitung panjang. Nah, orang misalkan habis salat, assalamualaikum, niatnya pengen salat sunnah dulu, maka 2 rakaat itu sudah dihitung panjang. Nah, maknanya ya bagus langsung aja. Kemudian yang keempat syaratnya, dawa musafarihi, terus dalam keadaan safar, ila aqdi tsaniyah, sampai mengerjakan salat yang kedua. Fa idza jama'a taqdiman, apabila seandainya seorang jamaah takdim, fa sara fi athna'il ula, kemudian di tengah-tengah salat zuhur misalkan, au qabla syuru'i fi tsaniyah, atau kemudian sebelum mengerjakan salat yang kedua, muqiman, dia menjadi orang mukim, batalal jam'u, maka batal jamaknya. Jamaknya batal. Contohnya gimana? Contohnya misalkan orang naik kapal. Ya, orang naik kapal. Dia sedang sholat di kapal, niat jamak takdim. Maka dia tengah-tengah sholat, belum salam sholat duhur, ternyata kapalnya sudah sandar. Dan memang dia kondisi rumahnya itu ketika kapal sandar sudah dianggap mukim. Nah, maka dia sudah habis masa jamaknya. Karena nanti dia mengerjakan sholat asar, ya harus di waktunya asar. Maksudnya mukim sudah kemarin dijelaskan ya, mukim tuh ada kalanya memang dia niat mukim, misalkan baru pergi, dia pergi, kemudian memang dia dari awal sudah niat saya akan berdiam di sana dalam waktu yang lama, sehingga begitu nyampe ya sudah dianggap mukim. Atau ketika perjalanan pulang, dari pergi jauh kemudian pulang, begitu kapal sandar, maka dia sudah dianggap mukim karena sudah sampai di tempat tinggalnya. Misalkan waktu ceritanya sedang jamaah takdim, ketika belum mengerjakan sholat yang kedua dia sudah berstatus mukim, maka sudah selesai jamaknya, maka sudah nggak boleh jamak lagi, maka akhirnya berarti dia sudah nggak boleh melanjutkan jamak. Berarti nanti dia sholat asar ya di waktu asar sendiri. Itu persyaratan yang keempat tuh, dawa musafarihi ila aqdi tsaniyah, terus-terusan dalam keadaan safar sampai menyelesaikan atau sampai masuk pada sholat yang kedua. Walau soro muqiman fi athna'i tsaniyah, bagaimana kalau dia jadi mukim, berstatus mukim itu di tengah-tengah sholat yang kedua. Sudah sholat asar nih, baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kapalnya nyampe. Sudah kadung sholat asar, gimana? Maka lam ya betulil jam'u, maka tidak batal jamaknya. Boleh dia meneruskan sholat, dan li'annaha sholatun in aqad ala sifatin, maka dia tetap bisa menyelesaikan sholat asar dan tidak perlu mengulangi lagi. Yang itu sudah waktu masuk asar, nggak perlu mengulangi lagi. Allahu Akbar. Kemudian hadza kulluhu, yang demikian ini semua, fil jam'i fi waqtil ula, adalah syarat-syarat di dalam jamak takdim. Fa in aradahu fi waqti tsaniyah, kalau dia mau jamak takhir, ushturitu syai'ani, maka disyaratkan 2 syarat. Yang pertama, ayyan wi jam'at takhir, dia niat menjamak takhir, bi ayyan wi iqa'as salatil ula ma'a tsaniyah, maksudnya mengerjakan salat yang pertama di waktu yang kedua. Wajib dan wajib antaqa'a hadhin niyah, terlaksana niat ini fi waqtil ula, di waktu salat yang pertama. Bihaitsu yabqa min waqtiha, seukuran masih ada waktu, qadrun yas'uha au aktsar, masih ada waktu untuk cukup niat. Waktu salat duhur mau habis, sudah tinggal 5 menit, cukup nggak untuk niat? Cukup untuk niat, maka langsung segera niat. Fa'in akhara, kalau misalkan dia mengakhirkan niat tadi,
nggak niat-niat tidur dalam perjalanan, tiba-tiba bangun-bangun sudah asar. Nah, maka gimana? Surat al-ula qadaan, maka nanti statusnya bukan jamak lagi. Maka yang sholat duhur tadi dia statusnya sebagai sholat qadha. Sholatnya sholat qadha, bukan sholat jamak. Kemudian syarat yang kedua, dawa musafarihi, terus-terusan dalam keadaan safar ila akhir tsaniyah, sampai akhir sholat yang kedua. Falau aqama fiha, maka seandainya, kalau syarat yang kedua, syarat yang jamak takhir, itu dia syaratnya terus-terusan berstatus mukim sampai salam sholat yang kedua. Sampai menyelesaikan sholat yang kedua. Kalau misalkan di tengah-tengah, falau aqama fiha, kalau misalkan dia berstatus mukim di sholat yang kedua, waqa'atil ula qadaan, maka tadi sholat duhur yang dikerjakan berstatus qadha juga lagi. Wala itsma alaihi, tapi tidak dosa, karena ya memang sudah takdirnya sudah nyampe, kendaraannya nyampe. Contohnya tadi seperti dia mengakhirkan sholat duhur di waktu asar. Di kapal misalkan, nah, kemudian dia takbir sholat duhur udah selesai, kemudian sholat asar, tengah-tengah sholat asar sedang tasyahud misalkan sebelum salam, ternyata sudah nyampe, berarti sudah berstatus mukim, sudah bukan musafir lagi. Maka yang tadi duhur tadi tidak berstatus jamak, tapi berubah menjadi statusnya qadha, tetapi tidak dosa, karena memang ya sudah bukan dalam kontrol dia sudah bermukim, tidak masalah. Tapi kalau yang tadi terkait niat tadi, ya dia dosa, karena dia maksudnya mengerjakan satu yang wajib, harus niat di awal tadi, diakhirkan di sholat yang kedua. Tapi dia tidur atau dia lalai, kemudian dia nggak niat, ya berarti dia dihitung sebagai meninggalkan sholat duhur, karena dia nggak niat untuk mengakhirkan. Dihitung meninggalkan sholat duhur, berarti dosa, dan itu harus diqadha juga. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan huna di jamak takhir ini at-tartibu, tertib berurutan, wal mualah, dan juga tidak disyaratkan mualah, nggak syaratkan langsung habis sholat duhur nyantai dulu, rokokan dulu atau makan dulu, baru kemudian sholat asar. Wala niyatul jam'i fi sholatil ula, dan juga tidak harus ada niat jamak di sholat yang pertama. Kalau udah jamak takhir, nanti waktu mengerjakan sholatnya langsung usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar, itu dah nggak harus jamak-jamak lagi, karena niatnya sudah di awal tadi, di waktu sholat yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Besok pembahasan jamak dengan sebab sakit dan hujan. Ini sudah, saya rasa cukup untuk pertemuan ini, membahas tentang sholat jamak dan qashar terkait dengan safar. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Kapal dari ke kapal di mana kan berubah waktunya. Kita ikuti sholat di Bali atau di Jawa. Tentunya di Bali. Itu waktunya Kita ngikut waktu tempatan, Pak. Waktu tempatan. Kita ikut waktu tempatan, karena sebenarnya waktu sholat itu ukurannya kan matahari, bukan jam. Ukurannya matahari. Kalau misalkan kita matahari sudah tergelincir, misalkan matahari sudah di atas, kemudian sudah tergelincir, ya itu sudah masuk waktu duhur. Jadi bukan patokannya dengan jam, tapi kan kita sudah diketahui di sekitarnya, oh ini udah waktu masuk duhur, ya kita ikut waktu duhur itu. Jadi bukan ikut tempatan. Kita misalkan orang Bali terus ke Aceh misalkan gitu, kan jauh waktunya, terus ikut duhurnya, gimana di Bali udah duhur belum? Ya enggak, kita ikut orang tempatan. Apalagi dekat ya, Bali dengan Banyuwangi ya kurang lebih sama lah waktunya, cuman beda jam saja, yang beda jam. Tapi kalau untuk matahari saya rasa insya Allah sama. Yang biasanya yang agak jauh tuh misalkan ujung barat dengan ujung timur. Nah, ya Aceh dengan Bali itu jauh, atau dengan Papua jauh. Jadi kita ikut tempatan di mana kita berdiam diri, kita ikut waktu itu terkait dengan sholat,
buka puasa, sahur, nah itu ikut tempatan, bukan ikut yang lain, bukan. Oke, ada yang lain pertanyaan? Oke. Gimana? Oke. Salat qadha. Bagaimana status salat qadha itu? Salat qadha itu adalah salat yang dikerjakan di luar waktunya. Salat qadha adalah salat yang dikerjakan di luar waktunya. Kebalikannya salat ada. Kita kan biasanya kan kalau salat usolli fardhu subhi ini adaan. Ada tuh maksudnya mengerjakan salat pas pada waktunya. Kalau misalkan kita salat subuh jam 7, maka nanti usolli fardhu subhi ini qadhaan karena bukan sudah di luar waktunya. Karena sudah bukan waktunya salat subuh. Gitu. Qadha itu begitu. Salat qadha adalah salat yang dikerjakan di luar waktunya. Lalu apakah dosa salat qadha itu? Dilihat sebabnya. Kalau memang sebabnya sengaja meninggalkan salat atau mengakhirkan salat, ya dosa. Mengakhirkan salat atau apa namanya mengakhirkan sengaja nggak sholat, kemudian itu nanti dosa, termasuk nanti hukumannya disebutkan tuh hadisnya tuh, nanti di mana, dikubur, dikirim nama Sujaul Aqra, ular namanya Sujaul Aqra, dipukul sama ular tuh, yang mana dikatakan bisanya tuh kok seandainya netes di bumi satu aja, maka seluruh tumbuhan di bumi mati semua. Itu dikirim untuk orang-orang yang mengakhirkan sholat sengaja. Nanti ya sholat nanti dengan santainya tanpa ada udzur sama sekali, maka itu dosa. Jadi qadha itu apa? Sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Kan waktu-waktu kan sudah tertentu. Subuh sampai jam berapa, zuhur sampai jam berapa, asar sampai jam berapa, maghrib bisa seterusnya. Nah, kalau mengerjakan tidak pada waktunya itu namanya sholat qadha. Begitu. Kemudian apakah dosa? Dilihat sebabnya. Kalau memang sebabnya misalkan ketiduran, memang tidak sengaja, ya maka ya tidak masalah. Tapi kalau memang sengaja memundurkan, maka itu berdosa. Gitu nggih. Gimana? Wallahu alam ya untuk dosa itu biasanya kan sholat subuh nih. Biasanya kayak gitu sholat subuh tuh biasanya. Kayak gitu misalnya dengan di bis kita tidak bisa merintihkan, Pak berhenti Pak. Nah, kayak gitu kadang-kadang. Maka kayak gitu solusinya supaya kita terlepas dari tanggung jawab, maka kita sholat li hurmatil waqti. Kita nggak mampu untuk sholat sempurna, ya sholat semampunya. Kemudian nanti diulang lagi. Demikian. Diulang itu kalau ulang itu beda. Kalau qadha itu memang nggak ngerjakan sebelumnya kemudian diqadha. Tapi kalau ngulang itu ya yang ulang niatnya biasa. Dan sebenarnya qadha dengan ada itu tidak harus disebutkan dalam niat. Saya niat ini qadhaan atau adaan tidak harus disebutkan dalam niat, tidak masalah. Yang jelas itu cuma istilah saja. Salat yang dikerjakan tidak pada waktunya namanya statusnya salat qadha. Ya, biasanya begitu. Kasusnya biasanya terjadi itu salat subuh karena nggak bisa dijamak kan. Nah, kemudian tengah-tengah subuh sedang ngebut-ngebutnya nih sopir. Nah, maka kita nggak bisa memberhentikan. Wudu juga nggak bisa, nggak ada air. Maka ya sudah namanya faqidut tahurain. Kita nggak bisa sholat nggak ada debunya itu di kursi B, apalagi kursi yang bis yang ada AC-nya itu kan debu nggak masuk.
Nah, itu enggak bisa. Ya sudah, berarti namanya faqidut tahurain, orang yang tidak punya tahurain, dua alat sesuci, enggak ada air, enggak ada debu juga. Maka dia sholat li hormatil waktu, sholat semampunya sambil duduk. Nah, kemudian nanti kalau udah nyampe diulangi lagi sholatnya. Ya, niatnya sholat ngulang, Tapi ya sebaik mungkin kalau bisa kita mengusahakan untuk ngomong sama Pak sopirnya, Pak berhenti dulu sholat. Atau mungkin kita cari masa dulu, cari masa, ayo sama mau sholat bareng-bareng. Biasanya kami dulu kalau keluar jamaah, kayak jamaah-jamaah yang ada 40 hari, kadang ke Lombok, kadang ke Sebo, kemana-mana, kalau naik bis, kayak gitu kan kita berbanyak orang. Nah, sehingga kita ngomong, Pak, ini rombongan mau sholat subuh, mampir sebentar. Itu kadang-kadang mau sopirnya. Sekaligus kita dakwah juga, sekaligus kita ngajak. Siapa tahu pas sopirnya orang muslim, dia bisa ikut sholat bareng-bareng dengan kita. Allah alam. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Nggih. Iya. Nggih. Kalau di jamak takhir bebas. Mau asar dulu boleh, duhur dulu juga boleh. Itu. Kalau jamak takhir, wah saya mau sholat gabung sama yang orang di masjid. Nah, maka ya sudah sholat asar. Kita boleh karena kita kan ada udzur, karena kita sholatnya sholat wajib kan. Nah, kalau sholat wajib. Jadi terkait untuk waktu-waktu sholat yang dilarang itu tidak berlaku bagi sholat qadha. Misalkan habis asar kita punya qadhaan, ya wajib tetap sholat. Misalkan qadhaan sholat subuh, misalkan, ya sholat subuh. Habis asar tuh sholat subuh. Tadi belum qadha sholat subuh, ya sholat subuh. Habis asar ya sholat subuh. Qadha sholat subuh itu wajib. Jadi kasih tulisan. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Nanti dijelaskan aja. Ya karena minimnya pengetahuan umat sekarang terkait itu, akhirnya mereka tapi memang istilahnya yang demikian tuh mengundang perhatian ya, kita sholatnya di tempat-tempat yang tersembunyi aja lah, sembunyi aja. Jadi kalau untuk sholat qadha itu tidak ada batas waktu. Habis sholat subuh qadha, pokoknya qadha 24 jam tanpa terkecuali. Jam 12 malam, jam berapa, sholat qadha wajib dikerjakan seketika itu juga. Kapan ingat, kapan mampu, segera sholat di qadha atau bayar. Qadha itu kan hutang, bayar hutang sholat. Ada lagi? Cukup? Oke, semoga Allah fahamkan kita. Allah beri taufik untuk mengamalkan dan istiqomah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.